Ya, kedatangan vaksin Moderna disambut baik oleh sejumlah pihak termasuk pemerintah dengan efikasi yang tinggi. Vaksin dari Amerika ini diharapkan mampu menjadi amunisi bagi nakes dan sebagian masyarakat. Benarkah Moderna ampuh menangkal varian Delta? Bagaimana pemerintah seharusnya memaksimalkan vaksin dengan efikasi tinggi ini, yaitu vaksin Moderna. Saya akan mengulasnya pada malam hari ini, menakar vaksin Moderna buatan Amerika bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa ada Pak Sulfikar Amir, pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University, Singapore. Selamat malam Pak Sulfikar, apa kabar? Baik, kami masih berusaha menghubungi dan narasumber berikutnya adalah Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Airlangga. Selamat malam Pak Windu. Selamat malam. Baik, apa kabar Pak Windu, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan nanti juga akan bergabung Emmanuel Melkiades Lakalena, anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Golkar bersama dengan Pak Sulfikar Amir. Jadi saya akan mulai dulu dengan Pak Windu Purnomo. Pak Windu, vaksin Moderna sudah tiba di tanah air dan segera akan kemudian digunakan untuk dosis ketiga dan juga untuk ke masyarakat. Sejauh yang kemudian Anda lihat, kemudian juga kita mengamati perkembangannya, sejauh mana kemudian vaksin Moderna ini sebetulnya cukup ampuh ya sebagai amunisi imun booster bagi nakes dan juga mungkin untuk masyarakat sebagian yang akan mendapatkan dosis pertama, terutama dalam menghadapi varian Delta. Ya, iya Mas Reinhardt ya. Jadi memang ini sesuatu yang ditunggu sebetulnya ya, terutama bagi para tenaga kesehatan yang betul-betul berada di garis depan ya. Ya, artinya garis depan yang dimaksud adalah mereka langsung berhubungan dengan para pasien ya dengan COVID-19 ya. Kan kita sudah tahu bahwa banyak mereka yang terinfeksi dan kemudian beberapa juga gugur. Nah, jadi harapannya adalah mereka bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga gitu ya, sebagai booster. Ya, dan booster yang baik memang sebetulnya dianjurkan menggunakan jenis lain daripada pertama kali dia gunakan. Ya, yang digunakan kan selama ini untuk para nakes karena mereka yang tahap pertama ya dulu mulai bulan Januari sampai Maret lah kira-kira gitu, itu mendapatkan Sinovac 2 dosis. Nah, harapannya ini bisa mendapatkan yang jenis lain, dan ini kebetulan Moderna sudah datang. Kan? Ada 3 juta dosis, dan jumlah nakes kita kan 1,5 juta lah. Ya, jadi cukup untuk para nakes ini untuk segera mendapatkan dan janjinya minggu depan, pekan depan sudah bisa disuntikkan. Ya, supaya mereka menjadi lebih terlindung, ya, lebih terlindung karena mendapatkan booster tadi. Dan memang Moderna ini adalah salah satu vaksin yang teknologi tinggi lah, ya, yang teknologi baru maksudnya, teknologi baru yang berbeda platformnya dengan vaksin-vaksin lain gitu, ya. Yang Sinovac kan virus yang dimatikan, ya. Kalau ini adalah dari mRNA gitu. Jadi ini dikatakan mempunyai efikasi yang tinggi, ya, dan itu yang sangat diharapkan bisa lebih melindungi para nakes tadi. Oke. Itu Mas Reinhardt. Oke, baik Pak Windu, di saat yang sama kemudian ya ada juga kritik begitu ya yang disampaikan sejumlah pihak bahwa ketika sudah ada Moderna seperti ini atau mungkin diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk mendatangkan lebih lagi vaksin Moderna, ya penggunaan Sinovac perlu dievaluasi. Apa tanggapan Anda, Pak Windu, kalau soal itu? Gini, ya memang itu ada perbedaan efikasi ya, tetapi kan kita juga harus melihat efikasi itu kan hasil uji klinik ya. Contohnya misalnya Moderna ini kan efikasinya dikatakan tinggi dari hasil uji klinik, yaitu sampai 94% untuk mereka yang relatif muda ya, antara 18 sampai dengan 59 tahun. Ya, dan untuk lansia juga masih mampu mempunyai efikasi 80%. Oke. Dan itu lebih tinggi daripada Sinovac yang 65,3% kan dari hasil uji klinik di Indonesia kemarin. Nah, itu efikasi loh ya hasil uji klinik. Nah, tentu kita harus lihat nanti bagaimana efektivitasnya ketika sudah disuntikkan di masyarakat. Nah, itu yang kita belum tahu persis ya sesungguhnya. Nanti kan kita harus bandingkan nanti sebetulnya
mana yang lebih efektif. Nah, tetapi ya, sebenarnya nggak ada masalah menggunakan vaksin yang manapun ya. Kenapa? Karena semua sudah di atas batas minimum WHO dalam efikasi. Ya, efikasi yang menjadi batas minimum itu kan 50%. Ya kan 50%. Dan itu pun kalau misalnya 50% pun itu sudah mampu mereka yang divaksinasi lebih mampu dia tidak terkena penyakit COVID-19 itu 2 kali lebih besar ya, lebih tinggi daripada yang tidak divaksinasi. Nah, kalau Sinovac berarti sekitar 3 kali gitu. Oke. Ya, jadi dia mempunyai kemampuan untuk risikonya untuk untuk bisa melindungi ya mereka tidak tidak terkena COVID-19 itu 3 kali ya, lebih baik daripada mereka yang tidak divaksinasi. Jadi sebenarnya sudah tetap melindungi gitu ya, tetap melindungi. Nah, nanti kalau dibandingkan dengan Moderna atau yang lain itu nanti kita lihat di masyarakat ya. Jadi nanti tentu harus menggunakan beberapa survei baru gitu ya. Jadi kalau uji klinik memang ya bahwa yang Moderna lebih efikasinya lebih tinggi. Tetapi itu harus dibuktikan melalui efektivitasnya bagaimana ketika ada di masyarakat. Nah, itu yang kita belum punya datanya ya. Tetapi sekali lagi ya bahwa kita pakai vaksin manapun itu sudah lebih melindungi diri daripada yang tidak pakai. Oke. Itu, Mas. Baik, menarik ya Pak Windu. Jadi meskipun secara uji klinik efikasinya tinggi, tapi pembuktiannya efektivitasnya adalah nanti ketika disuntikan ke masyarakat. Nah, nanti usai jeda akan bergabung juga Pak Zulfikar Amir dan juga dari DPR Bang Melkiades Lakalena. Tapi kita harus break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masih membahas soal vaksin Moderna. Ada beberapa poin yang tadi saya catat menarik yang disampaikan oleh Pak Windu. Saya harus sapa dulu narasumber kami lainnya. Ada Bang Emmanuel Melkiades Lakalena, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Bang Melki, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Baik. Dan juga ada Pak Zulfikar Amir, pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University Singapura. Selamat malam, Pak Zulfikar. Selamat malam, Mas. Baik, Bapak-Bapak, sebelum saya akan mulai ke Anda, kita coba dengar lagi apa pernyataan dari Menkes Pak Budi Gunadi berkaitan dengan kedatangan dari vaksin Moderna. Rencananya vaksin ini selain kami gunakan untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat Indonesia, khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan Indonesia. Baik, saya akan ke Bang Melki dulu. Bang Melki, bagaimana melihat kedatangan dari vaksin Moderna yang sebagian mungkin ini menyambutnya sebagai satu harapan dalam tanda kutip ya, karena kan efikasinya tadi tinggi. Itu juga sudah disampaikan oleh Pak Windu, 94% dan akan disuntikan untuk imun booster bagi nakes dan sebagian untuk masyarakat nantinya. Seperti apa? Ya, saya pertama mengapresiasi gerak cepat pemerintah untuk segera mendatangkan vaksin yang efikasinya tinggi, dalam hal ini Moderna, untuk bisa dipakai bagi booster tenaga kesehatan kita. Saya usulkan ini semenjak seminggu lalu ya, dari awal-awal sampaikan, kita perlu memberikan perlindungan lebih kepada tenaga kesehatan kita, karena banyak sekali yang kemudian terpapar positif, ataupun sampai kemudian mengalami kondisi yang serius, dan kemudian ada yang sampai meninggal. Karena mereka di garis depan pasti akan kemungkinan besar terkena. Nah, kedatangan vaksin Moderna ini tentu akan membantu agar booster ketiga atau memberikan vaksinasi yang kali ketiga ini kepada para tenaga kesehatan kita ini bisa segera dilakukan, sehingga memberikan mereka proteksi yang jauh lebih kuat lagi dengan diberikan booster Moderna yang sudah datang kurang lebih 3 juta ini. Nah, dengan angka 1,4 sekian, hampir 1,5 tenaga kesehatan kita dengan pemberian booster Moderna ini, mudah-mudahan
bisa memberikan kekuatan kepada teman-teman tenaga kesehatan ini dalam melayani para pasien COVID-19 dan mereka tetap terproteksi jauh lebih kuat lagi untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Dan ini sekali lagi ini sesuai dengan usulan juga yang kami dorong agar para nakes itu bisa segera diberikan booster vaksin ketiga. Oke, menarik Bang Melki. Saya ke Pak Sulfikar. Bagaimana Pak Anda melihat mungkin dari dimensi sosiologi kebencanaan soal ada vaksin Moderna yang kemudian akan digunakan dengan efikasi yang tinggi, sementara yang saat ini mungkin digunakan oleh masyarakat kebanyakan itu efikasinya tergolong lebih rendah dibanding vaksin Moderna. Apakah ini kemudian bisa berdampak cukup jauh terhadap penanganan pandemi kita? Oke, jadi pertama yang perlu kita ketahui, asal-usul dari vaksin Moderna ini adalah sebuah produk vaksin yang dikembangkan oleh sebuah startup company yang berbasis di Boston yang berdiri tahun 2010. Lalu kemudian mereka mengembangkan beberapa vaksin berbasis teknologi mRNA, yaitu teknologi yang menggunakan pendekatan biologi sintetis untuk mengembangkan beberapa vaksin, termasuk salah satunya vaksin untuk influenza. Lalu kemudian ketika terjadi pandemi COVID-19, mereka mengkonversi beberapa proyek vaksin mereka untuk kemudian mengembangkan vaksin mRNA 1273 yang kita pakai sebagai vaksin COVID-19. Dan ini menjadi salah satu dari dua vaksin yang menggunakan teknologi yang sama, yaitu Moderna dan Pfizer. Dan selama beberapa bulan, mungkin sekitar 6-7 bulan setelah Moderna dipakai di Amerika Serikat, terbukti bahwa vaksin Moderna itu sangat efektif untuk menurunkan laju penularan. Jadi tingkat efikasinya 94%. Itu juga mencakup tingkat pengurangan risiko penularan yang relatif sangat tinggi, khususnya kalau misalnya seseorang menggunakan Moderna dengan double dosis. Nah, kita berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri yang sudah melobi Gedung Putih secara langsung, dan kemudian Gedung Putih merespon dengan memberi donasi 4,5 juta dosis Moderna langsung ke Indonesia melalui COVAX. Ini sebuah gesture yang perlu kita apresiasi dari Amerika Serikat dan tentunya upaya dari pemerintah Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang 4 juta lebih dosis itu dipakai untuk apa, ya kan? Nah, dan kita mengapresiasi kepada Menteri Kesehatan yang sudah mengalokasikan 1,4 juta lebih dosis untuk menjadi booster bagi tenaga kesehatan. Dan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi mereka melakukan studi mencampur aduk beberapa jenis vaksin, dan beberapa studi menunjukkan bahwa justru dengan mencampur jenis vaksin yang berbeda, imunitas itu justru meningkat secara drastis. Jadi sudah ada evidence, sudah ada bukti yang menunjukkan bahwa ketika vaksin dicampur, hasilnya akan jauh lebih baik. Khususnya kalau misalnya the second dose atau dosis kedua itu menggunakan vaksin yang berbasis mRNA, baik Pfizer maupun Moderna. Jadi ini menurut saya satu harapan yang yang perlu kita berikan kepada para tenaga kesehatan kita yang selama ini sejak gelombang kedua mengalami burnout dan mengalami tingkat penularan yang sangat tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah dari 4 juta lebih dosis yang diterima dari COVAX langsung dari Gedung Putih, ada sekitar 2,5 juta dosis yang tersisa. Ya. Nah, sekarang sisa dosis ini akan dipakai untuk siapa, kelompok yang mana, dan bagaimana mendistribusikannya. Jadi ini yang perlu kita diskusikan juga supaya penggunaan vaksin Moderna yang berefikasi tinggi ini bisa lebih efektif untuk menekan laju penularan khususnya di kelompok-kelompok populasi yang rentan. Menarik Pak Sulfikar. Kita tanyakan langsung ke Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9. Harusnya ini mengawasi juga, Bang. Sisa 2,5 juta vaksin Moderna ini bagaimana agar tepat digunakan? Karena kan ini jumlahnya masih lebih dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nakes untuk dosis ketiga. Ya, jadi dengan kelihatan vaksin Moderna ini, dan ini polanya bukan pola membeli, tapi kan ini pola hibah ya, melalui program COVAX Gavi yang dimediasi oleh WHO. Saya kira kerja dari seluruh pihak di KPCPEN ya, Pak
Ibu Menlu, kemudian Pak Erlangga Hartarto dan semua tim di situ, saya kira sudah membantu untuk mengadakan Moderna ini dengan baik. Dan yang paling penting begini, ini adalah suatu langkah maju di tengah memang kita sendiri juga melihat bahwa bangsa ini membutuhkan berbagai jenis vaksin yang tingkat efikasinya tinggi, yang itu evidence base-nya itu ada di banyak negara. Nah, dengan kejadian yang terjadi meledak saat ini di Indonesia ini, tenaga terdepan kita, para nakes ini harus paling terlindungi dibanding kita semua yang ada di Indonesia saat ini. Karena mereka ini yang paling berisiko terpapar, dan kalau memang tenaga kesehatan ini sampai terpapar COVID, sampai pada kategori paling berat dan bahkan meninggal, itu kita membutuhkan energi atau effort yang jauh lebih besar lagi untuk bisa menghadapi COVID-19 di berbagai daerah. Nah, tentu dengan kedatangan Moderna, dan saya tahu bahwa pemerintah terus bekerja keras ya, Pak Menteri Kesehatan, Pak Kepala BNPB dan semua pihak ya, bekerja keras betul untuk mendatangkan vaksin-vaksin terbaik dari seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri juga terus dikembangkan vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Semoga dengan semua upaya ini kita bisa menghadirkan vaksin-vaksin yang berkualitas di samping yang saat ini sudah ada, Sinovac, Sinopharm dan sebagainya, AstraZeneca dan sebagainya. Jadi tentu semua upaya ini kami apresiasi, upaya pemerintah ini, dan kami terus mendorong dan kami juga membantu sebenarnya DPR RI dengan semua jalur yang kami miliki, para pimpinan DPR, teman-teman dari berbagai komisi dan fraksi. Kita juga dengan cara kami juga membantu pemerintah agar semua kemungkinannya dilakukan melalui pola-pola baik melalui pemerintah atau melalui parlemen atau melalui kerjasama antara dunia usaha atau NGO dan seterusnya ini, kita dorong agar seoptimal mungkin bisa menghadirkan vaksin-vaksin yang berkualitas baik, efikasi tinggi di Indonesia. Nah, Moderna ini menurut kami adalah pintu masuknya. Sebentar lagi kami dengar juga akan nanti masuk Pfizer dan mungkin juga lain akan segera juga bisa masuk. Nah, kita harapkan dengan berbagai variasi vaksin yang ada ini kita bisa memvaksinasi masyarakat kita yang belum vaksin baik pertama maupun kedua ini dengan vaksin-vaksin terbaik yang bisa kita datangkan. Oke, Pak Windu, ada tambahan Pak dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sulfikar ya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kemudian sisa 2,5 juta dosis tadi itu agar kemudian tepat diberikan kepada masyarakat. Siapa yang menurut Anda kemudian memang berhak untuk mendapatkan vaksin Moderna, katakanlah, karena sampai sekarang kita belum tahu bagaimana kalau tentu petanya. Di luar tenaga kesehatan adalah para petugas-petugas publik yang hari ini berdiri paling depan. Ya. Teman-teman dari TNI, Polri itu masih juga diberikan prioritas karena mereka hari ini juga ada di bagian terdepan memastikan bahwa PPKM atau protokol kesehatan harus dijalankan oleh masyarakat. Mereka bertemu dengan banyak orang. Baik. Juga mungkin teman-teman dari Satpol PP atau juga tenaga-tenaga publik lain yang memang hari ini berdiri di medan paling depan. Misalnya yang bekerja di apotik, mereka kan hari ini juga berurusan dengan banyak pembelian obat misalnya, atau teman-teman juga yang mungkin berada di sektor pengadaan oksigen misalnya. Hari ini mereka juga terdepan harus melayani pemberian oksigen dari banyak kalangan. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti segera diputuskan oleh pemerintah melalui KPCPEN dan Kementerian Kesehatan, juga Satgas ya. Nah, ini diputuskan sehingga nanti sisa ini juga nanti bisa kita berikan kepada kelompok yang memang paling beresiko dan mengurus banyak orang. Yang tadi saya sampaikan. Ya, baik, Pak Windu, Anda sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Melki bahwa sebaiknya di luar nakes ya orang-orang kemudian yang ada di aparat misalnya begitu yang juga berhadapan dengan masyarakat seperti apa? Ya, jadi sebetulnya yang artinya prioritas kepada siapa ya setelah nakes itu sebetulnya adalah pada mereka yang sangat berisiko tinggi untuk meninggal. Itu siapa? Lansia tentu ya. Lansia ini sampai hari ini yang sudah mendapatkan dosis kedua itu baru 14%. Ya, dari target lansia yang 21,5 juta itu ya baru 3 juta lebih yang mendapatkan dosis kedua. Yang dosis pertama juga baru 5 juta, berarti masih sangat kecil. Nah, padahal mereka adalah yang sangat berisiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita lihat kasus yang meninggal ya, itu mayoritas adalah para lansia dan kemudian komorbid. Nah, jadi mestinya yang menjadi prioritas kedua ya, itu adalah mereka yang berisiko tinggi tadi, yaitu lansia terutama. Ya, kemudian tentu adalah mereka yang punya komorbid, tetapi komorbid yang sedang stabil ya, jadi bukan yang sedang aktif ya, tentu tidak ya. Jadi yang kondisi
tubuhnya sedang stabil, itu dua itu sebetulnya yang lebih penting ya, baru kemudian petugas publik dan sebagainya, karena kita harus melindungi dulu mereka yang paling berisiko Paling untuk rentan meninggal. ya. Itu dulu yang harus kita selamatkan, yaitu yang Oke. 60 tahun ke atas dan itu ya. Oke. Nah, cuma sekarang kan begini ya, tentu Moderna ini ini kan sebuah vaksin berteknologi baru ya, dan dia membutuhkan storage yang yang memerlukan suhu yang sangat dingin ya, di bawah jadi -20 sampai -80 derajat Celcius. Tidak semua daerah mempunyai itu, tapi saya mendengar bahwa ketika Moderna datang itu juga disertai dengan entah itu peminjaman atau memang langsung juga kita beli, yaitu storage-nya ya, storage yang selama ini kita nggak punya gitu ya, artinya yang untuk sehari-hari ya. Oke. Yang kita punya ya yang untuk vaksinasi sejak zaman sebelum pandemi adalah yang memang sudah biasa kita gunakan, yang antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, tentu tidak semua daerah ini nanti bisa memiliki storage yang canggih ini. Nah, jadi tentu nanti jadi kan dari 1,4 juta atau 1,5 juta nakes ini ya, dan juga masyarakat ya, itu kan tersebar ya, kan artinya tidak semua di Jakarta. Kalau Jakarta ya saya kira storage-nya ada sudah ya, karena sudah dibawa beserta vaksinnya ya. Tetapi yang di daerah bagaimana, ini yang harus dipikirkan, karena jangan sampai nanti nakes yang di daerah ya tidak bisa mendapatkan itu karena persoalan storage-nya. Iya. Ya gitu ya, cold chain-nya itu ya, karena cold chain-nya luar biasa ini ya. Jadi yang sangat dingin tadi yang kita sehari-hari enggak. Ya, soal suhu ya ini ya, suhu. Nah, Oke. itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai nanti yang bisa di-cover hanya hanya nakes yang ada di DKI misalnya, ya, atau yang dekat-dekat ibu kota. Oke. Ya, tetapi seperti di Surabaya dan sebagainya harus tentu, dan yang di semua daerah harus punya peluang yang sama untuk mendapatkan vaksin ini, yang harus disimpan di storage khusus tadi. Baik Pak Windu, menarik. Ini adalah teknis yang juga jangan sampai dilupakan ya, karena ini juga sangat penting. Ya. Kita harus break dulu. Saya juga nanti akan ke Pak Sulfikar. Saya juga ingin menambahkan tentang seperti apa, dan juga tadi menyoroti soal mengapresiasi lobby langsung Kementerian Luar Negeri ke Gedung Putih. Apakah artinya juga ini Anda mendorong harus diupayakan lebih lagi mendatangkan vaksin-vaksin terbaik yang tidak hanya kemudian yang kita punya dari Tiongkok, Sinovac dalam hal ini yang paling banyak, tapi juga vaksin-vaksin dengan efikasi yang tinggi. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat ini. Segmen terakhir saya langsung ke Pak Sulfikar. Pak Sulfikar, apa yang Anda dorong Pak untuk mengatasi pandemi ini agar pemerintah juga membuka atau terus berupaya melakukan lobby untuk mendapatkan vaksin-vaksin terbaik di luar dari vaksin yang selama ini sudah didapatkan ya? Oke, merespon pertanyaan yang sebelumnya bahwa siapa yang harus diberikan dari sisa dosis Moderna yang tersedia. Saya setuju dengan Pak Prof. Windu dan Pak Bang Melki, tetapi saran saya itu adalah karena jumlah yang tersedia itu juga sangat terbatas, sekitar 2,5 juta dosis. Kita nggak bisa memberikan ke banyak orang gitu. Jadi memang populasinya harus kecil. Jadi saran saya adalah memilih orang dengan dua kondisi. Pertama, dia adalah pekerja publik ya, di mana pekerjaannya itu sangat esensial, sangat kritikal, dan kedua dia memiliki kondisi medis komorbid. Dan kita tahu kebetulan Moderna ini adalah vaksin yang memiliki tingkat keselamatannya relatif tinggi buat orang-orang yang menderita komorbid seperti diabetes, jantung dan sebagainya. Jadi mungkin pemerintah bisa memilih orang dengan dua kondisi tadi, pekerja publik dan memiliki kondisi medis. Berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan vaksin yang lebih baik, Amerika sendiri sekarang sedang mengembangkan vaksin-vaksin yang terbaru, versi terbaru dari Moderna dan Pfizer sebagai third booster. Karena sebenarnya kalau kita lihat kondisi di Amerika, ada beberapa negara bagian yang masih mengalami pandemi
yang cukup serius. Jadi mereka mencoba mengembangkan third booster baik dari Moderna maupun Pfizer agar permasalahan pandemi ini benar-benar bisa selesai. Tetapi memang pada saat ini kita tidak bisa mengharapkan dosis dalam jumlah yang banyak karena produsen vaksin di Amerika Serikat yang negara yang kebetulan memiliki teknologi paling maju di dalam produksi vaksin itu masih mengontrol seluruh produksi vaksin yang ada di negara tersebut karena memang pemerintah federal menerapkan Undang-Undang Defense Production Act di mana pemerintah federal mengontrol distribusi vaksin yang diproduksi oleh negara tersebut. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita tidak bisa mendapatkan vaksin dalam jumlah banyak dari mereka kecuali lewat COVAX Facility karena ini adalah satu kolaborasi global di mana pemerintah Amerika Serikat sendiri sudah punya komitmen untuk memberi donasi sebanyak 2 miliar dosis melalui COVAX yang akan dibagikan ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jadi mungkin saat ini apa yang bisa kita harapkan adalah mendapatkan vaksin yang efikasinya tinggi dari COVAX. Pada saat yang bersamaan kita mencoba melobi negara-negara tersebut setidaknya mereka bisa memberi semacam dispensasi ketika mereka melihat bahwa kondisi di Indonesia itu sangat membutuhkan seperti apa yang terjadi kemarin di India di mana Presiden Joe Biden itu langsung memberikan sekitar 10 juta dosis vaksin untuk direct allocation kepada India. Dan saya kira akan banyak vaksin-vaksin baru yang muncul pada akhir tahun ini dan tahun depan. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan itu seluruh dunia sudah kebanjiran vaksin. Ada beberapa jenis vaksin yang memiliki efikasi tinggi dengan prospek yang sangat baik seperti misalnya Novavax, lalu kemudian ada versi yang yang dikembangkan oleh Jerman, Singapura, lalu kemudian Jepang. Jadi insya Allah tahun depan kita akan melihat begitu banyak jenis vaksin COVID-19 yang bisa kita dapatkan baik dari luar maupun mungkin produksi dalam negeri. Baik, kita akan tunggu. Pemerintah akan memprioritaskan ke siapa dan kemana kemudian vaksin Moderna di luar dari nakes ya, karena itu sangat penting dan tentu kita dorong bersama untuk tetap terus berupaya untuk mendapatkan vaksin-vaksin terbaik. Pak Zulfikar, terima kasih. Bang Melki dan juga Pak Windu, terima kasih Pak. Sayang sekali waktunya sangat terbatas, tapi diskusinya sangat menarik. Kami yakin masyarakat juga bisa menangkap perspektif yang Anda sampaikan dan tentu kita tunggu bagaimana langkah pemerintah selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Zulfikar, Pak Windu, dan juga Bang Melki Lakalena untuk malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.